Dalam catatan sejarah, sebagian pemimpin dikenang karena istana megah mereka. Yang lain, seperti Umar bin Abdul Aziz, justru dikenang karena kesederhanaannya. Ini bukanlah kisah tentang gemerlap kekuasaan, melainkan tentang dalamnya makna pengorbanan. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, tugas pertama yang ia lakukan bukanlah merayakan, melainkan sebuah percakapan yang mengubah segalanya. Dia memanggil istri tercintanya, Fatimah, seorang wanita yang lahir dan besar dalam kemewahan bangsawan. Dengan suara yang berat menanggung beban amanah, Umar berkata, "Hari-hari yang mudah telah usai, Fatimah. Sekarang, ujian kita yang sesungguhnya dimulai. Aku khawatir tidak bisa lagi memberimu kehidupan yang layak seperti sebelumnya. Jika engkau menginginkan perpisahan, aku akan melepaskanmu dengan baik. Aku akan memaafkan semua hakmu." Mendengar itu, mata Fatimah berkaca-kaca, bukan karena mengasihani nasibnya, tetapi karena terharu oleh keteguhan suaminya. "Wahai pemimpin orang-orang beriman," jawabnya dengan suara mantap, "aku bersamamu. Aku tidak menginginkan perceraian. Aku akan menemanimu dalam keadaan lapang maupun sempit, dan aku ikhlaskan semua hak-hakku." Di saat itulah Fatimah membuktikan dirinya bukan sekadar istri seorang khalifah, tetapi seorang wanita dengan iman yang tak tertandingi. Namun, ujian mereka tidak berhenti di situ. Demi menjalankan roda pemerintahan dan memastikan tidak ada satu sen pun uang negara yang terpakai untuk kepentingan pribadi, Umar bahkan sampai menggadaikan perhiasan milik Fatimah satu-satunya, harta yang tersisa dari masa lalunya yang gemilang. Kehidupan mereka berubah menjadi sebuah perjuangan sehari-hari yang jauh dari kata mewah. Waktu berlalu hingga Idul Fitri menjelang. Suasana pasar begitu meriah, dipenuhi orang-orang yang bersukacita membeli pakaian dan hadiah baru untuk keluarga. Anak-anak Umar bin Abdul Aziz, seperti anak-anak lainnya, mendatangi ibu mereka. Mata mereka penuh harap. "Ibu," mereka memohon dengan polos, "tolong, bisakah kami memiliki baju baru untuk Idul Fitri? Seperti teman-teman kami yang lain." Hati Fatimah hancur mendengarnya. Sebagai seorang ibu, tak ada yang lebih ia inginkan selain melihat anak kinannya bahagia. Dengan berat hati, ia mendatangi Umar. "Suamiku," sarannya dengan lembut, "anak-anak, kita sangat menginginkan pakaian baru. Bagaimana jika kita mengambil sedikit uang muka dari gajimu bulan depan? Aku akan mengatur keuangan rumah tangga dengan sisa yang ada." Umar menatapnya. Hatinya sendiri terasa pedih. Ia sangat mencintai anak-anaknya, tetapi cintanya pada Allah dan amanahnya pada rakyat jauh lebih besar. Ia menjawab dengan tegas namun penuh kasih, "Tidak, Fatimah. Uang itu adalah amanah dari rakyat. Itu bukan milikku, apalagi untuk anak-anakku." Hari raya pun tiba. Seperti biasa, anak-anak pejabat lain datang berkunjung ke rumah khalifah. Mereka mengenakan pakaian indah dan baru, tertawa riang dan bermain dengan gembira. Tak lama kemudian, putra-putra Umar sendiri masuk ke ruangan untuk menemui ayah mereka. Mereka mengenakan pakaian lama mereka yang sederhana. Meskipun bersih, tampak jelas bahwa pakaian itu sudah lusuh. Kontras yang terlihat begitu menyakitkan mata. Umar memandangi putra-putranya. Dia melihat keadaan mereka yang begitu bersahaja, dan tanpa sadar, air matanya menetes. Suaranya bergetar menahan emosi saat dia berbicara kepada mereka. "Anak-anakku sayang," katanya dengan lembut, "hari ini kalian melihat orang lain memakai baju baru, dan aku melihat kalian dengan pakaian lama kalian. Jika ayah mau, ayah bisa memenuhi rumah ini dengan emas dan sutra. Tapi itu adalah sebuah ketidakadilan. Kekayaan itu adalah hak anak-anak yatim
dan orang miskin bukan hak kita. Dia menatap wajah-wajah polos itu. Hatinya dipenuhi cinta seorang ayah sekaligus tugas seorang pemimpin. Jadi hari ini, anak-anakku, ayah mungkin harus mengadu kepada Allah tentang ketidakmampuan ayah untuk menafkahi kalian dengan kemewahan di dunia ini. Tapi ketahuilah satu hal, ayahmu telah memberikan kalian pakaian iman dan integritas, dan itu adalah pakaian terindah yang tidak akan pernah luntur. Para putranya mendengarkan dengan saksama. Wajah muda mereka menunjukkan sebuah pemahaman yang melampaui usia mereka. Salah satu dari mereka kemudian menjawab dengan suara yang jelas dan kuat, "Ayah, kami rida dengan apapun yang Allah berikan melalui ayah. Kami bangga menjadi putra ayah." Inilah kekuatan dari pengorbanan mereka. Sebuah pemahaman yang lahir dari pendidikan iman yang luar biasa. Kisah kesederhanaan ini tidak hanya terjadi di rumah khalifah. Dalam sebuah riwayat lain yang tak kalah menyentuh, seorang pria mengunjungi rumah salah seorang sahabat yang meneladani jalan hidup Umar. Di sana, ia melihat putri-putri sahabatnya yang masih kecil. Mereka begitu miskin, sampai-sampai mereka hanya bisa memecahkan bawang merah mentah, lalu memakannya bersama potongan roti kering karena tidak ada lauk lain yang tersedia. Mata mereka berair karena pedasnya bawang. Tetapi hati mereka rida dengan makanan sederhana itu. Pengunjung itu sangat terharu melihat pemandangan tersebut. Dia bertanya, "Mengapa mereka makan seperti ini?" Ayah mereka menjawab dengan tenang, "Mereka meminta makanan dan hanya inilah yang kami punya di rumah." Bayangkan, inilah kedalaman iman mereka. Mereka memilih menahan lapar di dunia ini demi mendapatkan keridaan Allah di akhirat. Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya selama 2,5 tahun. Sebuah masa yang sangat singkat. Tapi dalam waktu singkat itu, keadilannya begitu sempurna sehingga tercatat dalam sejarah. Tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat karena semua orang sudah berkecukupan. Warisannya bukanlah istana emas atau tumpukan harta, melainkan ketakwaan dan keadilan yang abadi. Jadi, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, lihatlah hidup kita hari ini. Apakah kita sedang sibuk mengejar tas tangan jutaan rupiah dan mengambil pinjaman hanya untuk pesta pernikahan yang mewah? Atau apakah kita sedang membangun warisan iman yang akan bertahan jauh lebih lama setelah kita tiada? Kisah putri-putri kecil yang makan bawang dengan roti. Demi Allah, kisah mereka jauh lebih berharga daripada semua harta karun Rojeraga yang melupakan nasib rakyatnya. Buatlah pilihanmu hari ini. Pilihlah keridaan Allah di atas keridaan manusia, karena itulah satu-satunya kekayaan yang benar-benar berarti. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.